Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 19 Desember 2024. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali informasi pertama di Fokus Pagi hari ini dari Nias, Selatan, Sumatera Utara. Ya, seekor buaya muara sepanjang 4 meter terpaksa ditembak mati setelah menerkam perempuan yang sedang mandi di pinggir pantai Pulau Telo. Evakuasi korban berlangsung menegangkan. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat mengamuk di depan pengunjuk rasa mahasiswa yang akan membakar ban bekas di depan kantor. Sontak mahasiswa kaget dengan keberanian sang kepala kejaksaan, mereka pun batal pembakaran ban bekas. Bentrokan kembali terjadi di Kampung Tua, Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Diduga bentrokan dipicu aksi sekelompok orang yang menurunkan spanduk penolakan proyek strategis nasional. Selain pemirsa, 2 mobil mewah terekam kamera melakukan balap liar di dalam tol Serpong, Balaraja, Tangerang, Banten. Aksi ini meresahkan masyarakat karena dilakukan dengan menutup jalan. Bangunan bekas SPBU di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara tiba-tiba roboh menimpa sejumlah orang yang sedang melintas. Akibatnya 2 korban meninggal dunia dan 1 orang lainnya terluka. Kota Metro Lampung tumbang dan menimpa wanita yang sedang berolahraga. Korban yang menderita luka di bagian kepala dan wajah dilarikan ke rumah sakit. Terbandang kembali menerjang wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah bangunan di 2 desa di Kecamatan Tano Tombangan, Porak-Poranda, dan ratusan jiwa terpaksa mencari tempat pengungsian. Terendam banjir, permukiman penduduk di Demak, Jawa Tengah terlihat seperti rawa. Sementara di Bangli, Bali, tembok yang ambruk dan menutup aliran sungai menimbulkan banjir yang merendam permukiman dan markas Koramil Bangli. Ratusan rumah warga di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung masih terendam banjir rob. Ketinggian air mencapai 60 cm. Muara Angke Penjaringan, Jakarta Utara yang terdampak banjir rob atau air laut pasang tidak mau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya, mereka bertahan di rumahnya lantaran khawatir barang-barang berharga raib. Terkait banjir, pemirsa, pasangan pengantin di Ponorogo, Jawa Timur melangsungkan pernikahan di tengah banjir bandang yang melanda desa mereka. Acara berjalan lancar kendati pengantin dan tamu undangan berjibaku untuk menerobos genangan air. Pengunjung mengembalikan uang pinjaman seorang warga dianiaya. Perempuan berusia 13 tahun di Palembang, Sumatera Selatan ditemukan tewas di belakang lemari rumah. Korban tewas diduga keracunan minuman jamu buatan kakak iparnya. Terungkap dari kasus penganiayaan dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan. Sopir penganiaya dokter ternyata seorang pegawai honorer di instansi tempat ayah Lady Fadila bekerja. Pencuri menggasak sepeda motor dari garasi rumah di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, seorang perempuan terseret ratusan meter di jalan demi mempertahankan sepeda motor miliknya yang dibawa kabur pencuri. Menggelapkan uang pinjaman, seorang warga dikeroyok oleh 5 pria di Tegal, Jawa Tengah. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh. Pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara yang sedang berpesta sabu-sabu digerebek polisi. Ya, pemirsa, salah satu pelaku ini diduga pengedar sabu-sabu. Pemancing ikan tewas tenggelam di Danau Solok, Sumatera Barat. Ya, korban tenggelam saat perahu yang dinaiki tiba-tiba terbalik dihantam angin kencang. Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang remaja putri di Klaten, Jawa Tengah dianiaya oleh 5 wanita. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Tinggi Daerah Khusus Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penyidik menduga adanya penyimpangan kegiatan-kegiatan di Dinas Kebudayaan tahun anggaran 2023 senilai 150 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Yasona diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus suap Harun Masiku. Harus meninggalkan rumah mereka yang rusak akibat longsor dan bencana tanah bergerak. Warga yang terdampak diungsikan ke tempat yang aman. Warga pesisir barat Lampung kembali diteror harimau. Ya, hewan buas itu masuk ke permukiman dan menerkam 2 ekor sapi milik warga. Kebutuhan generasi muda pecinta otomotif diluncurkan motor skutik sporty dengan desain yang menarik. Ya, motor skuter Matic ini juga memiliki performa tinggi dan memiliki fitur modern yang canggih.
Libur Natal dan Tahun Baru membludak hingga berebut kali di Fokus Pagi bersama saya dari Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. 5 rumah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan ludes terbakar. Sementara itu di Jakarta, sejago merah melumat rumah yang dijadikan tempat penatu yang diduga akibat ledakan tabung gas. 6 pipa baja terjatuh dari truk yang melaju di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Ya, akibatnya mobil box di samping truk tertimpa pipa baja. Di musim hujan, sejumlah ular didapati bersembunyi di rumah warga. Ya, di Bogor, Jawa Barat misalnya, seekor ular sanca diamankan dari atap rumah. Jelang Hari Raya Natal, pergerakan arus mudik di sejumlah daerah naik signifikan. Di Merauke, Papua Selatan, kuota penumpang kapal motor ditambah guna menghindari membeludaknya penumpang. Sementara di Pelabuhan Laurentius Sika, Nusa Tenggara Timur, rute tambahan disiapkan untuk melayani lonjakan pemudik. Natal dan Tahun Baru, pemerintah mempersiapkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah cuaca buruk yang melanda tanah air. Sementara sebuah helikopter BMKG yang sedang memantau cuaca terpaksa mendarat darurat di lapangan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Memastikan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan dalam kondisi aman di tengah memanasnya situasi politik negeri ginseng. Sementara itu gelombang unjuk rasa terus berlangsung menuntut penahanan Presiden Yoon Suk Yeol. Dilakukan tim nasional Indonesia jelang menghadapi Filipina pada laga pamungkas Grup B Asian Cup 2024. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan demi bisa mengamankan tiket ke babak semifinal. Dari pekan ke-15 Beri Liga 1, Persib Bandung menang tipis atas PS Barito Putra. Hasil ini mengantarkan Maung Bandung mempertahankan tren positif 14 laga tanpa kekalahan. Di Amal Peduli Kasih, YPP SCTV Indosiar bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf menggelar acara bakti sosial donor darah di Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, para pendonor mengaku senang karena bisa berbagi terhadap sesama dan membantu mereka yang membutuhkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lupa untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya dari Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.